Jih, matur nuwun Mas Lukman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robbal wa bislami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Mohon izin Bapak Ibu nggih gantian karena saya tuh merasa di perserikatan kita ini cuma gantian nggih. Minggu kemarin di acara MPKU saya sebagai peserta. Kapan hari di acaranya Mas Agung, beliau jadi trainer, saya peserta gitu ya. Nah hari ini gantian. Jadi ini saatnya saya balas dendam ke Mas Agung itu. Dia itu, iya Bu, beliau itu saya ingat apa, kalau bikin yel-yel, wow, wah gitu. Gitu. Tapi saya nggak akan seperti itu. Jadi, baik hari ini saya diminta oleh tim untuk menyampaikan tentang K3, keselamatan dan kesehatan kerja. Khususnya yang kaitannya dengan proses kita mengadakan pelatihan ya, sebelum peserta pelatihan kita menjadi asesi di proses assessment nanti. Nah, kalau kita refresh ke belakang ya Bapak Ibu ya, pertama kali saya pribadi ya, itu diskusi tentang sertifikasi kompetensi. Itu saya ingat sekali itu tahun 2014 dengan kepala BNSP waktu itu Pak Tatang. Dan yang membuat saya kaget ya, itu paparan beliau waktu itu ya. Ternyata itu di tahun 2014 itu lebih dari 50% usia produktif di Indonesia tenaga kerja itu pendidikan tertingginya itu adalah SD. Itu tahun 2014. Nah ternyata tahun-tahun terakhir kemarin kalau saya baca berita-berita di media massa, ternyata juga masih di atas 50%. Jadi berapa ya, 10 tahun lebih ya, 11 tahun kok nggak ada perubahan data, jadi yang salah siapa gitu loh ini. Saya juga agak curiga ini. Itu baru bicara tentang tingkat pendidikan, gitu. Nah, belum bicara lagi masalah standar kompetensi. Oh, itu lebih berat lagi. Jadi, Bapak Ibu, ketika kita mengalami fenomena politik misalnya ya, ada pilpres, pilkada, pilihan lurah, dengan mudahnya masyarakat kita itu terbagi-bagi, ya karena itu Bapak Ibu. Apalagi ditambah sekarang dengan adanya media sosial, ya kan? Ternyata ini saya itu satu minggu terakhir itu baru mempelajari algoritma di media sosial ya, TikTok sama Instagram. Ternyata itu bisa kita mainkan ternyata. Bagaimana kita bisa dapat like sekian ribu tanpa membeli ya. Ini natural tapi bisa kita mainkan algoritmanya. Dapat yang share berapa ratus itu bisa kita main semua. Dan itu berdampak ke masyarakat yang membaca. Nah ini juga fenomena ini itu kenapa kok kita ya selaku yang lebih senior ya, kalau dibilang kayak saya lebih tua kan kurang nyaman ya, dibanding anak-anak Gen Z sekarang, lebih senior kok, kenapa sih anak-anak Gen Z sekarang seperti ini? Gitu ya. Hari ini Bapak Ibu, itu saya itu sedang mengadakan acara di kampus saya, di Taman Tirto sana, itu namanya Oto Kampus. Jadi saya itu izin tadi, pas pembukaan acara, pimpinan UNIF datang, saya izin ke sini. Nah makanya saya tadi minta tolong saya difoto ya, biar saya nggak dikira menipu gitu. Nah, kami itu merekrut mahasiswa sebagai panitia. Dan dari hari pertama ketika mereka kami rekrut Bapak Ibu, itu setiap rapat mereka itu dengan mudahnya bilang, oke Pak, gampang Pak, aman. Selalu seperti itu. Gas, let's go gitu ya, sekarang anak-anak sekarang ya. Tapi ternyata pas hari hanya Pak, nah itu, maaf Pak, ternyata nggak sesuai ekspektasi kami. Ya akhirnya itu yang terjun mulai dari cari, ya mereka cari sih, cuma nggak dapat. Yang mulai cari sponsor, ya akhirnya yang orang-orang yang lebih senior ini, sampai cari peserta pun sama. Sehingga akhirnya saya kemarin terpaksa mempelajari algoritma itu karena saya itu harus dapat peserta yang banyak itu. Saya pelajari gitu, ya alhamdulillah bisa. Ternyata tidak begitu sulit ya bagi kita yang mau berpikir. Ya itulah fenomena adik-adik kita ya atau anak-anak kita itu. Mereka itu merasa tahu banyak,
Padahal mereka tuh cuma tahu sedikit-sedikit dari media sosial itu. Oh gampang Pak, nanti tanya di AI ada jawabannya, kan? Nah, itu yang saya alami dengan adik-adik mahasiswa sekarang seperti itu. Artinya apa? Mereka dengan seperti itu mereka sudah merasa berkompeten itu loh. Dan pede. Wah ini. Nah kalau yang dikeluhkan oleh teman-teman saya di Dudi, ya, dunia usaha, dunia industri, itu anak-anak sekarang itu apa? Ekspektasi kalau kerja itu tinggi pendapatannya, tapi nggak mau kerja keras. Beneran ini, teman-teman saya di Kadin, di HIPMI itu, kalau ngobrol pas ngopi itu mesti kayak gitu, anak-anak sekarang itu luar biasa. Teman-teman pengusaha di Pantura, industri kayak apa itu namanya, yang manufaktur itu lebih unik lagi ceritanya itu. Jadi karyawan kami Pak, itu minta Pak, pabrik itu ada AC-nya Pak sekarang. Serius, karena tuntutannya pengen nyaman. Oh gitu ya, iya anak-anak muda sekarang tuntutnya seperti itu. Jadi ketika kita beri tanggung jawab lebih, ya mereka terus bilang tidak ada apa namanya keseimbangan antara kesehatan jiwa dan apa pekerjaan gitu ya, nggak ada work life balance dan apa gitu ya istilah anak-anak sekarang. Sehingga mereka butuh untuk butuh healing dan lain-lain gitu ya. Nah inilah fenomena. Jadi sebenarnya kalau yang saya cermati Bapak Ibu, generasi muda kita, Gen Z kita itu sebenarnya nggak ada yang salah. Cuman mereka itu tidak mendapatkan knowledge yang semestinya bagi mereka. Jadi mereka tuh melihat fenomena Gen Z itu dari sisi negatifnya aja. Oh Gen Z itu harus healing loh, harus enak loh, nah gitu loh. Padahal kalau kita lihat Gen Z yang sebenarnya itu kan nggak seperti itu. Mereka itu kan orang-orang yang pengen menyelesaikan suatu pekerjaan ya, suatu task itu dengan cepat, dengan cara mereka sendiri dan hasilnya tuh akurat, benar. Itu Gen Z yang benar seperti itu. Sehingga ketika mereka dipaksa ya, kalau ibarat komputer itu mungkin RAM-nya dipaksa 100% terus ya, akhirnya mereka butuh healing. Nah yang terjadi apa? Ini adik-adik saya ini yang di kelas itu, kerjanya RAM-nya paling cuma 10%, healingnya minta terus. Nah ini, ini tantangan bagi kita yang di perguruan tinggi ya, atau yang di sekolah ya. Nah, kapan hari saya diskusi dengan Dr. Indra Nugroho. Kalau Bapak Ibu lihat di podcast beliau di YouTube ya, salah satu mentor inovasi di Indonesia. Saya undang beliau ke kampus, saya tanya, terus solusi kita itu menghadapi Gen Z apa ini, Pak Indrawan, saya tanya gitu. Terus jawaban beliau sederhana sekali, relevansi Pak Novi. Jadi anak-anak Gen Z itu harus diberitahu, kalau kamu belajar K3, kamu menjadi ahli K3 umum, certified, nanti kamu kerja gajimu segini loh. Nah, baru mereka itu tertarik untuk ngejar itu. Nah, ya, seperti itu ternyata. Tapi ini kan tidak mudah ya. Apalagi kita yang ngajar ilmu dasar ya, ngajari kalkulus misalnya. Terus kalau bisa kalkulus, besok di kerjaan apa ya dia ya? Nah, itu kan. Nah, ini banyak guru-guru kita, teman-teman dosen yang nggak siap seperti itu Bapak Ibu. Nah, akhirnya ya seperti inilah fenomenanya. Nah, baik. Tadi saya sampaikan ya dari info dari Pak Tatang tadi, itu pendidikan, kemudian kompetensi. Nah, dulu di 2014 itu, ketika saya mendapat informasi itu, terus saya itu berusaha untuk semacam kayak membuat standar itu ya di tempat saya bekerja, ya di kampus dan di luar kampus. Tapi ternyata tidak semudah itu, Bapak Ibu. Tidak semudah itu. Baru berapa tahun berikutnya, baru kita menyadari bersama bahwa kompetensi itu penting. Sertifikasi kompetensi itu penting. Itu baru ya, 4-5 tahun setelah itu. Baru mulai diproses. Gitu. Nah, kemudian akhirnya sekarang mulai muncul ya, kampus-kampus punya LSPP 1, punya P2, punya P3. Kalau di kita itu P berapa ya, Bapak Ibu? Kalau yang LSP Muhammadiyah, P2 ya. Itu sempat saya kritisi, kenapa sih P2 kok nggak P3 sekalian? Kalau P3 partai Pak. Enggak ya. Ternyata jawaban Pak Punang dan teman-teman sangat bijak sekali.
Karena P2 artinya yang nanti jadi asesi harus warga Perserikatan Muhammadiyah. Ini sekaligus kita dakwah Muhammadiyah. Wah, luar biasa. Ternyata pemikiran beliau itu lebih jauh lompat daripada saya yang hanya cuan-cuan-cuan gitu aja ya. Kalau P3 karena cuannya banyak Bapak Ibu. Jadi saya itu juga ya alhamdulillah mengelola juga LPK, LSP, P3 tapi ya karena tujuannya cuan tadi ya. Gitu. Kemudian bidangnya K3 juga. Mungkin nanti kalau ada kesempatan ya saya bisa berbagi tentang K3. Yang saya dalami akhir-akhir ini ada K3 umum, kemudian ada ahli K3 umum ya dengan 13 unit kompetensi. Kemudian ada ahli K3 rumah sakit dan vaskes. Nah, yang saya berusaha nembus ke PKO belum tembus-tembus nih. Kok malah curhat ya. Kemudian enggak, karena di MPKO mau membuat sendiri Bapak Ibu dan saya insya Allah siap membantu. Seperti saya di Pusdiklatmu, saya juga dihubungi Mas Vilo dan Pak Punang untuk bantu, insya Allah siap sebagai warga perserikatan. Jadi tidak masalah. Kemudian ada lagi ahli K3 migas, kalau di tempat saya pribadi ya. Terus yang terakhir itu ahli K3 laboratorium. Nah, dulu itu yang namanya sertifikasi K3 itu dianggap kurang begitu penting dulu. Ya. Ternyata bulan kemarin Bapak Ibu, kebetulan kami di kampus diberi amanah untuk mengelola laboratorium dan kami mengajukan sertifikasi KAN, gitu. Dan mereka merujuknya ke ISO. Gitu. Nah, ternyata salah satu poin ya, tersertifikasikan itu adalah orang-orang yang bekerja di laboratorium itu harus certified K3. Minimal banget pernah ikut pelatihan. Itu masih agak diampuni. Jadi kalau sampai sertifikat pelatihan aja nggak punya, nah itu pasti jadi temuan mayor. Nah ini yang harus kita perhatikan lagi. Termasuk teman-teman yang kerja di industri Bapak Ibu. Jadi kalau ada adik mahasiswa kita, itu ternyata industri sudah berpikir ke arah ke sejauh itu juga. Daripada mereka tuh mengirim tenaga kerja itu ke LSP untuk ikut sertifikasi yang biayanya tidak murah, gitu. Nah, mending saya dapat fresh graduate, dia sudah punya sertifikasi ahli K3 umum minimal. Ternyata sudah ke arah sana. Dan saya punya pengalaman empiris, saya itu tiba-tiba suatu hari di WA mahasiswa saya. Nah, dia bilang, selamat sore Pak Novi, perkenalan saya ini, saya mau mengucapkan terima kasih Pak, saya sudah kerja di tambang batu bara PT ini gitu. Tambang besar di Indonesia, batu bara. Sebagai penanggung jawab K3 di situ. Nah, saya dong sebagai mahasiswa, sebagai dosen bangga ya. Wah, selamat Mas, keren banget gitu kan. Kalau boleh tahu, wisuda kapan? Jawabannya dia buat saya kaget. Mohon maaf Pak, saya belum wisuda. Loh, belum wisuda. Ternyata si mahasiswa ini pas mudik ke daerahnya, ke Sumatera sana, itu ada info lowongan kerja yang syaratnya adalah minimal SMK. Kalau saya ditarik mesin ya, jadi mahasiswa saya rata-rata dari SMK. Plus certified K3. Ya daftar dan diterima langsung jadi penanggung jawab K3. Gajinya gede, Bu. Dosennya kalah. Makanya dia langsung melupakan kuliahnya. Nah ini kalau saya ngomong di mahasiswa, tolong ya kalian hari ini saya serahkan sertifikat K3, jangan dipakai ngelamar kerja dulu. Saya bilang gitu. Nah, terus kenapa sih kok perusahaan, ya kita nanti di masing-masing UPP ya, kita menyelenggarakan pelatihan, kok juga harus memperhatikan masalah K3 Bapak Ibu? Ada enggak Bapak Ibu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran atau pelatihan yang terjadi kecelakaan kerja? Ada yang pernah mengalami? Di kelas seperti ini ada kecelakaan kerja pernah mengalami? Pingsan, karena apa, Bu? Karena? Oh, karena PMS. Yang lain? Belum. Kadang-kadang kita itu tidak terasa, kecedit ya. Nah,
naik lift, liftnya mati atau turun ya. Tapi itu kan bukan di kelas, Bu. Di lift, yang di kelas. Proses masuk ke kelas ya. Nggih. Di salah satu kampus ya di Indonesia itu pernah ada satu kejadian. Jadi mereka itu ya seperti ruang kita ini Bapak Ibu. Kalau kita bicara AC ya, ini mohon maaf kebetulan saya orang teknik jadi agak ngasih contohnya gampang kan AC kalau saya ya. Sistem refrigerasi, ya nggak perlu belajar. AC itu kan ada 3 jenis ya. Nah, salah satu yang di ruangan kita itu namanya AC split. Nah, kelemahan AC split di Indonesia itu adalah tidak didukung oleh adanya ventilasi. Saya nggak tahu ruangan ini ada ventilasi nggak? Saya nggak tahu ruangan ini ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Ini AC split. Kenapa dibilang split? Ya karena di split, dipisah. Itu, di force. Ya, toh? Kenapa kok dipisah? Jadi kalau AC itu ada 2 komponen utama Bapak Ibu. Yang satu namanya evaporator, ini evaporator ini. Yang di luar itu kalau tukang AC namanya odor, itu namanya kondensor. Nah, ini dipisah. Makanya ada pipa-pipa itu kan. Nah, itu untuk pemisahnya itu, sehingga disebut dengan AC split. Nah, AC split itu beda dengan AC Windows. AC Windows itu ya AC jendela, jadi dibobok terus dipasang gitu. Kalau masalah kenyamanan, saya garansi pasti nyaman AC Windows. Tapi boros energinya. Nah, kenapa kok boros? Karena dia ada sebagian udara dari luar itu yang diinjek ke dalam lewat evaporator itu. Jadi udara yang kita hirup itu dingin plus seger. Gitu loh. Tapi itu boros karena dia memasuk udara dari luar yang suhunya tinggi. Gitu. Nah, keunggulan AC split seperti ini itu hemat energi. Karena udara yang didinginkan yang di sini aja. Jadi kalau saya kentut, brot gitu, ya pulang-pulang di sini, Bu. Beneran. Nggak akan kemana-mana, serius. Makanya kalau Bapak Ibu ke mall ya, kalau pulang dicium bajunya bau kayak gorengan gitu kan. Nah ya karena itu, karena udaranya cuma diputar-putar aja. Tapi dampaknya apa? Secara energi itu jadi murah. Nah gitu. Yang benar gimana? Kalau AC split itu ditambahin ada exhaust. Jadi udara itu dipaksa bersirkulasi dan di luar. Nah di salah satu kampus tadi itu, Bapak Ibu, itu pernah ruang kelas ditutup rapat seperti ini ya. Kemudian dipasang AC biar dingin. Oke, kuliah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Suatu hari ada mahasiswa pingsan dan tidak hanya satu. Tidak hanya satu. Iya, pingsan terus pingsan lagi. Langsung dibawa ke IGD, dicek di jempolnya atau jari dijepit itu loh Bu. Ada yang untuk mengukur apa? Saturasi oksigen ya. Ternyata apa dampak dari penggunaan AC dan ditutup rapat full mahasiswa satu kelas rata-rata 40-45 ya. Itu ternyata apa? Oksigennya di bawah standar. Dan mahasiswa sampai ada yang pingsan Bapak Ibu. Bisa Anda bayangkan. Kalau sampai seseorang itu pingsan kekurangan oksigen, dampaknya apa? Ini yang dari bidang kesehatan mungkin lebih tahu ya. Itu bisa berdampak fatal ke otak kita. Nah itu salah satu jenis kecelakaan kerja di ruang kelas kita yang kalau tidak kita kondisikan dengan baik itu bisa terjadi. Gitu. Terus yang lain apa lagi Bapak Ibu kecelakaan kerja yang mungkin terjadi? Kalau di kelas. Gempa. Nah, betul. Ketika gempa, bisa kita bayangkan ya, tiba-tiba ya kita nggak berharap ya, terjadi gempa. Terus kita itu nggak pernah memberikan pelatihan ke siswa kita, itu bagaimana sih kalau terjadi gempa? Kira-kira apa yang mereka lakukan ketika terjadi gempa? Ya kan? Pasti bingung semua tuh harus ngapain ya gitu kan? Harus lari-lari kemana gitu kan? Nah, tapi ketika kita beri pelatihan, oh kalau gempa, tolong hindari jendela,
hindari barang-barang yang mungkin jatuh. Kalau keluar ruangan, ikuti jalur evakuasi. Kumpul di titik kumpul. Kan gitu. Nah, insya Allah lebih terselamatkan. Itu Bapak Ibu. Jadi hal seperti itu yang diharapkan nanti di masing-masing UPP, itu ya, dalam kita memberikan pelatihan itu juga diberikan apa ya, diperhatikan lah. Ya, diperhatikan. Karena itu menjadi salah satu standar saat ini ya, masalah K3 itu. Nah, kemudian dalam pengendalian K3 itu kita mengenal yang disebut dengan hierarki pengendalian resiko. Itu ada 5. Ada 5. Yang pertama itu eliminasi, Bapak Ibu. Jadi 5 ini kalau kita pahami sajane itu, sebenarnya itu, jadi kalau ahli K3 umum pelatihan rata-rata saya itu menyelenggarakan 3 hari full day, 3 hari, nanti hari keempat itu ujian sertifikasi. Nah, 3 hari itu kalau Bapak Ibu memahami 5 konsep ini selesai sebenarnya. Sebenarnya selesai. Yang pertama itu adalah eliminasi. Jadi sumber bahaya yang menyebabkan adanya resiko kecelakaan itu kita eliminasi, kita hilangkan. Misalnya nih, kalau saya jalan ke tempatnya Mas Agung, kan ada kabel nih. Kemungkinan besar saya akan jatuh karena kaki saya kena kabel ini. Ya udah, kabelnya dihilangin aja. Nggak ada kabel di sini, maka saya relatif pasti aman sampai sana. Itu eliminasi, menghilangkan resiko. Terus yang kedua, itu adalah mensubstitusi. Itu mengganti. Misalnya nih, tapi kalau kabel dihilangin, Mas Limason komplain saya, terus gimana Pak kameranya? Nah, beliau lupa bahwa bisa dengan apalah wireless ya, Bluetooth atau apa. Jadi diganti kabel dengan Bluetooth, yang sistemnya wireless. Jadi dia tetap bekerja, tapi nggak ada kabel. Nah itu substitusi. Gitu. Terus yang ketiga, itu rekayasa teknik. Ini bukan mentang-mentang karena saya orang teknik ya, terus nanti yang Bapak Ibu dari kedokteran berarti ada rekayasa kedokteran Pak gitu ya. Enggak, istilahnya memang rekayasa teknik. Ya kita rekayasa, gimana kalau tetap ada kabel, tapi saya nggak kena kabel itu. Misalnya yang sering kita lihat kalau di acara-acara di sport hall atau di acara-acara gedung-gedung itu, kabel kan ada kayak casingnya ya, Bapak Ibu ya. Jadi kayak ada polisi tidur itu, jadi kalau dibuka, kalau pas resepsi itu Bu, itu biasanya bawahnya kabel Bu. Nah, kalau iseng ya pas antri salaman itu buka, apa sih? Kabel tuh. Itu adalah rekayasa teknik agar ada kabel, mungkin dari sound system biasanya, agar kalau kita lewat tidak berpotensi jadi bahaya. Nah, gitu. Rekayasa teknik. Terus yang keempat itu adalah dengan pembuatan semacam kayak SOP gitu. SOP. Misalnya nih, ini udah nggak bisa lagi nih saya hilangkan kabel ini. Terus mau saya bikin cover juga nggak bisa karena nggak ada dananya ya Pak, gimana? Ya udah, print aja satu tulisan di sini ditempel di sini itu tulisnya awas, hati-hati ada kabel. Nah, gitu. Dan saya diberitahu, Pak, nanti kalau lewat di depan ke Mas Agung, tolong hati-hati ya, ada kabel. Nah itu dengan kita membuat standard operating prosedurnya. Gitu. Nah terus yang terakhir, tapi yang terakhir ini belum tentu semua bisa, gitu, yaitu adalah kita wajibkan menggunakan APD. Kalau di sini apa ya? Kalau di kelas itu ya nggak ada APD ya. Kalau di kelas ya, kalau di industri mungkin APD itu sebenarnya kenapa kok dalam hierarki pengendalian risiko dia di paling akhir Bapak Ibu yang namanya APD itu, alat pelindung diri. Karena memang 1, 2, 3, 4 itu sudah nggak bisa diapa-apain lagi. Kita udah nggak bisa apa-apain, maka yang langkah terakhir dia harus pakai APD. Contoh, kita semua pasti pernah naik motor ya. Pernah kan naik motor? Nah, sesuatu yang wajib kita pakai ketika kita naik motor itu apa Bapak Ibu? Helm. Kenapa kok harus pakai helm? Melindungi kepala ketika terjadi resiko jatuh, benturan, ya toh? Iya.
Karena sudah nggak ada lagi langkah-langkah untuk menghilangkan, menggantikan resiko benturan itu. Ya udah pakai APD, pakai helm. Nah itu Bu, ya udah jalan kaki aja gitu ya. Gak jadi naik motor, gak perlu pakai helm ya Bu. Gitu. Jadi APD itu selalu di langkah terakhir. Pakai earplug, sumbat telinga gitu. Itu langkah terakhir. Pakai gloves, sarung tangan juga macam-macam, ada yang medis, ada yang untuk listrik dan lain-lain itu ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Mungkin sebelumnya Mas Limason, slide sebelumnya. Oh kan, hampir terjadi kesalahan kerja di sini. Nah, nah ini, oh, gitu. Suara apa ini? Depan ya. Nah, ini adalah standar K3 di ruang pembelajaran atau kelas. Itu nanti bisa kita bagikan ya. Dan saya sudah membuat buku Bapak Ibu tentang K3, nanti bisa minta tolong Mas Limason bagikan. Ini setidaknya beberapa poin ya yang harus kita perhatikan kalau di kelas. Misalnya tadi pertama adalah ventilasi. Terus yang kedua pencahayaan. Yang ketiga jalan evakuasi. Terus ruang itu tidak melebihi kapasitas. Itu standar kalau di ruang kelas kita. Kemudian usahakan ada APAR. APAR itu kalau menurut undang-undang itu harusnya jaraknya itu per 15 meter. Iya, jadi satu lorong gedung itu di lab saya ya, yang dasar itu ada sekitar 4 sampai 6. Itu standarnya. Gitu. Tapi ya untuk awal ya minimal satu lantai ada satu lah gitu. Nah, kemudian jalur evakuasi itu harus ada gitu, di ruang-ruang kelas kita dipastikan. Kemudian karena kita kan sifatnya kan bukan kelas yang reguler ya nanti ya kalau kita mengadakan pelatihan ya. Itu tolong, saya nggak tahu tadi pagi ada nggak di sini. Ketika di sesi pertama sebelum MC membuka acara itu pastikan ada safety briefing. Tadi pagi ada nggak? Lupa berarti. Oh, karena udah sering ya. Nah, harusnya gitu, benar itu. Nah, harusnya diputar. Bisa, bisa lewat cukup video aja bisa Bapak Ibu sampaikan sekilas ya, atau MC-nya membacakan juga bisa. Kenapa kok harus diberikan? Karena karakteristik bangunan itu beda-beda, ya kan? Saya memahami standar K3 misalnya di kampus A, ketika saya di sini ya mungkin berbeda. Di mana titik kumpulnya, di mana jalur evakuasinya, di mana aparnya, kan kita nggak tahu. Maka itu harus diberitahu di awal. Tujuannya apa? Kalau sampai terjadi kasus-kasus yang ekstrim, yang tidak kita harapkan ya, terjadi gempa bumi, kebakaran, atau yang lain-lain itu, kita semua tahu harus ngapain, gitu ya. Kita harus tahu apa yang harus kita lakukan. Terus lagi ya, kesiapan tanggap darurat. Nah, karena ini kan pejabat semua di UWP, nah, nanti tolong dipastikan struktur organisasi itu dipastikan siapa yang bertanggung jawab, siapa petugasnya, peralatannya apa saja itu tolong dipastikan ada semua. Besok ketika kantor kita ya, kantor Pusdikdatmu itu tersedia, udah habis waktunya? 5 menit lagi? Ya, itu insya Allah ada semua yang di Jalan Kalurang, insya Allah kita siapkan semua. Jadi tujuannya itu Bapak Ibu, kenapa kita harus lebih memperhatikan ya masalah K3. Ya tentu kita ingin semua itu selamat ya, semua itu sehat itu ya. Nah kalau di kelas itu ada satu lagi yang kadang-kadang kalau di Indonesia itu kurang diperhatikan. Itu masalah dari bahaya biologis. Jadi bahaya itu ada 5 macam ya. Ada kimia, fisika, nah salah satunya adalah biologi. Nah kita tuh kan sangat mudah ya, misalnya kayak di kantor saya kemarin,
Satu orang flu, dia tetap masuk kerja dengan alasan loyalitas yang sangat tinggi. Di kelas dia bersin-bersin, teratur gitu. Akhirnya seminggu berikutnya, hampir semua staf saya itu flu semua Bapak Ibu. Sehingga ketika saya, wah kok kayak gini, saya ngungsi ke ruang sebelah kantornya. Ya alhamdulillah saya hari ini belum kena flu. Tapi kantor saya kemarin udah kena flu semua itu, satu ruangan itu. Nah, itu bayi biologi. Apalagi nanti kita mengadakan pelatihan di kelas dengan peserta mana-mana, dan kita nggak tahu dia seseorang itu punya resiko kalau kena flu mungkin ada bagian lain yang mungkin terdampak atau gimana kita nggak tahu. Makanya nggak ada salahnya nanti setiap kita mengadakan pelatihan itu ya ada surat keterangan sehat lah, gitu. Ya itu untuk kebaikan kita bersama. Gitu. Nah, nanti kalau ada peserta dari Papua misalnya di sini sakit, misalnya pernah kayak saya cikungunya itu kan ternyata nggak bisa sembuh ya. Jadi kalau saya itu kena flu itu langsung ngilu-ngilu semua. Dan saya dulu pernah konsul ke beberapa dokter itu memang katanya sih seperti itu. Itu nggak bisa sembuh Pak. Terus gimana solusinya dok? Ya Pak Novi jangan kena flu. Oh ya selesai ya gitu. Sudah sembuh tapi kena flu itu langsung sakit-sakit. Kira-kira itu Bapak Ibu. Ya, sudah diberhentikan. Nanti tolong ya bukunya bisa di-share ya, soft file. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Dan terima kasih atas kesempatannya, saudari luar biasa. Ya, harapannya nanti dimanapun kita berada, kita bisa menjadi duta K3. Ya, bisa selamat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, dan untuk masyarakat. Kalaupun terjadi ya kecelakaan, itu ya berarti sudah takdirnya gitu ya. Jangan sampai kita tuh naik motor, kecelakaan, fatal kepala kita, karena nggak pakai helm, terus udah takdir kok Pak. Nah itu bukan ya. Tapi Anda pakai helm, pakai wear pack, pakai jaket, jatuh kok masih fatal, itu takdir. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Novi, agar kita aware terhadap permasalahan yang ada. Termasuk masalah hidup gitu. Biar nggak ramai kayak yang sedang terjadi di YouTube-nya Dedi dan lain sebagainya itu gitu. Bapak Ibu bentar lagi kan akan adzan asar. Apakah kemudian kita tinggal satu materi inti yaitu terkait tugas sama nanti refleksi terakhir untuk rencana tindak lanjut. Nah, hanya tinggal dua itu, apakah ketika nanti asar kita break bentar kemudian lanjut materi, maksudnya tetap di tempat atau kemudian sholat dulu baru lanjut materi. Pripun enak Manut. Oke. Pak Par. Oke. Tapi insya Allah mempertimbangkan itu nggih 30 menit maksimal kok. Enggak sampai kemudian nanti sampai jam 4 lebih insya Allah enggak. Pak Par pripun? Aman? Oke. Nanti berarti ketika adzan kita berhenti bentar, terus kemudian kita lanjut gitu ya, bentar. Oke. Baik. Ya kan sekarang apa-apa with concern gitu. Nanti kalau nggak concern susah nanti. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Ibu, baik yang hadir di ruangan, di Aula PPJ di Tiro maupun yang ada di Zoom. Ini Bapak Ibu pertama bisa membuka dulu di link grupnya. Ini kita masuk ke tugas Bapak Ibu. Jadi satu yang kemudian kami ingin sampaikan, bahwa untuk instruktur ini Bapak Ibu yang sekarang skemanya masih hadir satu saja, itu boleh untuk mengajak satu yang lainnya lagi, itu tidak masalah. Ataupun belum ada yang hadir, monggo nanti tetap bisa mengerjakan tugas, dikumpulkan ke kami, kemudian nanti yang mengumpulkan tugas akan kami undang untuk ikut uji kom instruktur itu sendiri. Nah itu nanti caranya adalah Bapak Ibu akan meresum semua tugas itu, kemudian Bapak Ibu akan mengisi Google Form, kemudian yang dikirim ke kami adalah link drive bukti tugas Bapak Ibu semuanya. Jadi bukan tugas satu-satu, tapi hanya linknya saja Bapak Ibu unggah di drive Bapak Ibu masing-masing, kemudian linknya di open access otomatis, kemudian dikirim ke kami. Nanti akan kami kirimkan, maksimal pengerjaan tugas itu adalah pada hari Kamis tanggal 31 Juli. Jadi insya Allah masih ada waktu. Bisa seperti itu, tapi nanti kan by nama gitu. Atau kalau enggak gitu juga enggak apa-apa, tanpa Google Form.
Ah, ah. Takut takut salah ini, salah settingnya gitu. Oke, boleh. Kalau mau kayak gitu juga nggak apa-apa. Sebetulnya tadi kan biar memudahkan. Tapi kalau mau kayak gitu berarti nggak apa-apa. Nanti kita akan buatkan link drive-nya. Nanti per nama. Kemudian nanti di tiap nama Bapak Ibu bisa milih nama Bapak Ibu masing-masing. Bapak Ibu unggah di situ gitu ya. Oke, Mbak Kirana catat. Hah? Bisa berskema ya, tapi kalau skema itu dua berarti nanti namanya maksudnya drive-nya nanti pelatihan instruktur, tugas, kemudian namanya adalah nama skemanya. Nah misalkan kemudian di skema itu ada 2 orang tinggal dimasukkan gitu ya. Oke, terus Bapak Ibu nanti bisa dilihat, di sana ada 2 ya Bapak Ibu. Satu, ini misal, dokumen kebutuhan instruktur Pusdiklat, di sini bawahnya adalah link bukti tugas. Nah Bapak Ibu nanti bisa klik yang di sini. Ini yang atasnya itu adalah dokumen pendukungnya. Nah, sehingga nanti monggo silahkan dibuka di grupnya. Itu adalah link bukti tugas. Nanti Bapak Ibu di copy terlebih dahulu, diunduh. Nanti masukkan di laptop Bapak Ibu masing-masing. Kemudian nanti dikerjakan satu persatu. Sampai nanti selesai. Nah terus kemudian setelah itu nanti kami akan tambahkan di sini lagi juga. Itu adalah link unggah tugasnya. Seperti mana tadi, nanti dimasukkan tiap skema. Nah, yang menjadi catatan itu adalah ini Bapak Ibu, selanjutnya sebagaimana kemarin apabila Bapak Ibu asesor, kita membuatnya cukup satu peta kelompok kerja saja. Jadi tidak kemudian satu skema utuh, tapi satu peta kelompok kerja. Misal, Mas Agung kemarin apa Mas skemanya? Oke, fasilitator pemberdayaan nomor 17 nggak ya? Ada 18 unit kompetensi, berapa peta kelompok kerja? 8, oke. Nanti berarti satu peta kelompok kerja terdiri berapa UK? Kira-kira? Kira-kira aja. Mungkin 2 sampai 3 ya? Oke, baik. Nah Bapak Ibu membuatnya cukup satu peta kelompok kerja saja. 2 unit kompetensi yang ada dalam satu peta kelompok kerja. Kalau yang belum, dalam arti belum tahu peta kelompok kerjanya seperti apa, monggo ditanya ke masing-masing asesor yang ada di masing-masing skema. Nanti asesor sudah tahu peta kelompok kerjanya apa. Nah, kalau nantinya Bapak Ibu itu instruktur dalam satu skema terdiri dari 2 orang, silahkan beda antara yang satu dengan yang lainnya. Jadi misal Mas Agung mengambil peta kelompok kerja 1, berarti temannya ngambil peta kelompok kerja yang kedua, ketiga, atau lainnya. Begitu. Oh boleh, maksudnya ketika nanti misalkan jenengan mau menambah nih, fasilitator pemberdayaan masyarakat mau 2 instruktur, ini kan baru satu-satu sama Mas Komar. Kalau seandainya nanti setelah ini pengennya 2-2 sehingga ada 4 orang, nah itu masing-masing beda peta kelompok kerja. Tapi kalau tetap nanti sampai pada akhir tetap satu orang instruktur, nggak apa-apa juga. Tapi kami masih membuka tiap skema ada 2 instruktur. Kalaupun seandainya sudah batas limit nih nggak ada orang lagi, ya udah nggak apa-apa, satu skema 1 orang. Oke, mengatakan Bapak Ibu. Oke, nanti ini bisa dilihat juga di dokumen atasnya, di link atasnya di grup, nanti bisa dilihat Bapak Ibu misalkan masuk di apa. Ini kan nanti per UPP nggih, Pustakaan Sekolah berarti Dikdasmen. Nanti di situ apa saja peta kelompok kerja nanti bisa ditanyakan ke asesornya. Nah, terus dokumen lainnya banyak juga. Karena di situ selain skema ini nanti ada kursil dan juga ada dokumen SKKNI. Bapak Ibu nanti cukup ngopi JP-nya, jam pelajaran, kemudian alat bahan itu sudah ada di situ semua. Nah, yang perlu kita kerjakan Bapak Ibu niki. Oke, itu nanti bisa Bapak Ibu unduh di link tugas. Semoga yang di Zoom bisa terlihat nggih. Nah, ini kita mulai kurang lebih ada 14 item Bapak Ibu semuanya. Link tugas di grup Ibu. Nah ini buka. Nah ini link bukti tugas. Nah di deskripsi grup nanti Bapak Ibu bisa diunduh di situ. Di situ tiap angka, tiap folder, tiap nama sudah ada template-nya. Bapak Ibu tinggal merubah saja, menyesuaikan dengan skema masing-masing. Nah, oke. Ini yang mana? Misal kita mulai ya Bapak Ibu semua, yang di Zoom suara aman ya. Kalau seandainya ada kendala silahkan bisa langsung open audio saja atau kemudian nanti menulis di kolom chat. Oke, ini kita mulai dari nomor 1, UK 012.
Nah, yang punya laptop misalnya sudah bisa dibuka, di dalam ini urut per nomor, tapi kalau di sini urut per unit kompetensi. Oke, kita mulai dari yang UK12. Isinya itu kurang lebih ada 6, tapi 6 ini tidak Bapak Ibu kerjakan semuanya. Yang khusus untuk nomor D dan E, itu sudah ada dan tidak perlu diunggah. Yang penting Bapak Ibu tahu saja, Bapak Ibu punya KKNI, Bapak Ibu punya SKKNI. Taunya dari mana? Dari link yang tadi di awal, itu adalah yang link ini. Nah, di sini ada. Nanti silakan dicari per skema itu linknya apa. AUK 12 Ibu. Oke, ini diunduh dulu masing-masing, semua bisa mengunduh yang bawa laptop, nanti bisa dilihat. Oke, 1, sudah ketemu ya? Oke, bukti tugas Bapak. Nah nanti ini untuk yang Excel-nya itu di paling bawah. Bapak Ibu masuk Drive, terus kemudian di paling bawah di luar itu ada bukti tugas. Nah, sambil mencocokkan bisa. Ketemu? Aman? Oke. Ya, nah itu isinya 12. Saya sambil jelaskan ya. Oke, isi dari UK 012 itu adalah pertama program pelatihan. Bapak Ibu membikin nantinya adalah semacam program pelatihan. Apa saja sih di dalam program pelatihan? Ini. Nanti kalau terlalu cepat mohon dikondisikan. Ini Bapak Ibu membuat seperti skema, misalkan kayak tadi program pelatihan berbasis kompetensi untuk kemudian fasilitator pemberdayaan masyarakat dan lain-lain sebagainya. Nah ini contoh nanti Ibu ganti Pusat Pendidikan dan Pelatihan Muhammadiyah yang di dalam template sudah saya ganti, cuma ini versi asli yang milik Pak Filosa, tapi yang di template sudah ada Pusdiklat Muhammadiyah ya. Nanti ditambahi di situ, gambarnya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan skema masing-masing untuk covernya. Oke. Di bukti tugas Ibu, misalnya sudah ketemu belum? Oke, sebentar. Oh sambil ini ada luar negeri, dalam negeri. Program pelatihan. Semua yang ada di link itu adalah template Bapak Ibu. Jadi kalaupun ada tulisan nanti bisa disesuaikan. Nanti beberapa kosong. Ini yang saya contohkan di sini. Betul, nanti tinggal menambahkan. Ya covernya diganti. Betul. Nah isinya kita tunggu adzan yang mana Pak Par? Kita tunggu adzan yang mana ini? Lanjut? Oke. Oke baik. Isi dari program pelatihan itu cukup simpel ibu-ibu, bapak-bapak. Informasi umum, jenis, kode, jenis program, metode pelatihan, tujuan. Nah ini maksudnya apa? Bapak Ibu memilih satu peta kelompok kerja saja. Oke, di dalam misalkan fasilitator pemberdayaan masyarakat, itu kan judul skema umumnya. Nah materinya apa? Pilih salah satu peta kelompok kerja. Ingat nggak Mas Agung, apa kira-kira peta kelompok kerja? Harus baca lagi, lupa lagi, oke. Nanti kita refresh. Nah, jadi program pelatihannya jenisnya apa, kodenya apa, nama programnya apa, metodenya apa, tujuannya apa, profil kompetensi apa, ini semua sebetulnya sudah ada di dokumen yang ini Ibu. Betul. Nah, di sini ini Ibu buka di yang ini. Oke. Nah, di sini kemudian nanti bisa dicari SKKNI milik siapa, yang seperti apa. Termasuk nanti kalau pengen minta dokumen milik asesor juga ada, yang kemudian sudah misalkan skema itu kan asesor punya itu Bu. Yang itu. Nanti juga akan kita carikan Mbak Kirana, tolong dicatat. Satu lagi kita akan kursil asesornya. Nah, kursil asesor tapi yang sudah yang resmi, yang sudah di TTD oleh LSP. Nanti kita unggah di grup ya, biar Bapak Ibu bisa melihat itu. Nah, nanti bisa dilihat di sini Ibu Bapak. Oke, nah ini. Oh iya, ini udah deh kursil Mbak Kirana, sorry udah. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat, misalkan Maharoh Kalam, di situ kan ada kursilnya. Isinya apa aja dan lain sebagainya itu sudah ada Ibu. Jadi Bapak Ibu cuma tinggal buka-buka dokumen aja biar tahu mana yang harus dibuka, mana yang enggak. Itu contoh program. Kemudian setelah itu kurikulum. Nah, kurikulum itu udah masuk ke dalam program. Terus kemudian setelah itu, karena di dalam program itu bawahnya kan kalau tidak salah ini ya Bapak Ibu.
nggak bisa? Nah, di sana kemudian kurikulum ini Bapak Ibu. Ini udah masuk di sini, sehingga kurikulum itu tidak terpisah, tapi sudah masuk ke dalam rancangan program itu. Ini di daftar isi bisa dibaca kurikulum, nanti ada kurikulum kelompok inti dan juga kelompok penunjang. Tuh. Terus setelahnya adalah tugas 1B-nya. 1B-nya adalah silabus. Oke. Bapak Ibu bisa sambil buka. Kalau ini kan sudah ada isinya, yang di Bapak Ibu kosong, karena memang itu template. Ya. Nah, ini tinggal disesuaikan kelompok unit kompetensinya. Misalkan satu peta kelompok kerja tadi ada 4 unit kompetensi, masukkan di situ 4-4-nya. Kodenya dari mana? Ada, di kursil itu sudah ada kodenya juga, tinggal masukkan juga. Terus teori dan prakteknya berapa JP? Ada juga Ibu, Bapak. Jadi tinggal mindahkan saja. Kita tidak perlu mikir berapa dan berapa. Nah itu monggo sambil jenengan bisa dibuka di kursil Maharoh Karam, itu sudah ada semua. Nanti yang mungkin Bapak Ibu belum tahu adalah peta kelompok kerja. Jika Bapak Ibu bukan asesor dari yang kemarin. Kalau Bapak Ibu asesor tentu sudah tahu, oh peta kelompok kerja aku ini, unit kompetensinya yang peta kelompok kerja A, berarti ada 1, 2, 3, ini saja. Tapi kalau yang belum, monggo nanti di cross check ke teman di masing-masing UPP, aku minta peta kelompok kerja, pokoknya gitu aja cukup. Nanti mulai dari bahan, materi, waktu, JP, dan lain sebagainya itu sudah ada semua. Tuh, terus teori praktek sudah, jumlah ada. Kemudian kelompok non-unit, ini kalau ada dituliskan, kalau nggak ada berarti cukup. Tapi rata-rata nggak ada, sehingga adanya hanya yang kelompok unit kompetensi yang paling atas. Terus setelahnya adalah 1C, itu adalah untuk validasi. Oke. Nah, ini validasi itu ini juga sama Bapak Ibu, semua udah sesuai dengan kursil, hanya tinggal memindahkan saja. Sehingga sebetulnya ini adalah melatih kejelian, melatih kepahaman, Bapak Ibu memindahkan sehingga nantinya ketika kita turun sebagai seorang instruktur paham dan tahu betul arahnya mau dibawa kemana pelatihan kita. Ini sama elemen kompetensinya, KUK-nya, indikator untuk unjuk kerja, pengetahuan, keterampilan sikap, durasi, itu sudah wonten semua. Coba kami tunjukkan di kursil yang Maharoh Kalam. Kursil Lazis deh, coba. Oke, ini kursilnya misalkan ini ada 1, 2, tuh ada 7 unit kompetensi di Lazis. Nah ini misalkan ada 2 peta kelompok kerja, nah yang mana saja itu yang tahu adalah asesornya kemarin. Ibu, Bapak sebagai seorang instruktur monggo bisa tanya. Nah, termasuk ini kan pengetahuan ada, keterampilan ada, jumlahnya sudah ada. Tinggal dipilih saja. Terus kemudian bawahnya ada lagi Ibu. Mulai dari elemen kompetensinya, kriteria unjuk kerjanya, pengetahuan, keterampilan sikap, pengetahuan dan keterampilan. Tinggal mindah saja sebetulnya tugas-tugas itu. Jadi tidak ada yang mikir sendiri dari awal, tidak ada. Oke, terus kembali ke sini. Oke, ini 1C tadi sudah matriks. Oke, nah ini matrik masih kosong, nanti silakan Bapak Ibu isi. Nah ini sama, matrik itu sama yang tadi barusan, sama kan Bu? Unit, kriteria, indikator, tapi tambahannya hanya ada sumber belajar, metode, media, peralatan, dan bahan. Itu yang belum, silakan nanti Bapak Ibu sendiri ini bisa ditambahkan. Otomatis sesuai dengan skemanya, apakah di luar, di dalam kelas. Kalau di dalam kelas bahannya apa? Apakah papan tulis, whiteboard, printer, spidol, dan lain sebagainya, boleh untuk kemudian dituliskan di situ. Oke. Terus UK 12 aman ya? Siap, yang ada template-nya silakan diisi, yang nggak ada template-nya berarti tidak dikerjakan gitu aja. Oke, kita masuk ke UK 19. Oke, UK 19 lesson plan-nya. Banyak ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu rencana pembelajaran kayak tadi RPS kalau biasanya Bapak Ibu nyusun. Itu mulai dari nama pelatihannya, unit kompetensinya, kode, tujuan. Tujuan instruksional itu Bapak Ibu tidak perlu memikirkan karena sebetulnya di kursil atau di SKKNI itu sudah tertulis. Jadi mindah lagi. Tugas Bapak Ibu sebetulnya memindahkan dari dokumen yang tadi SKKNI, KKNI, kursil kemudian ke dalam materi ini.
Kemudian pelatihannya, waktunya. Nah, termasuk ini, kalau di Kursil itu waktu itu kan JP per unit kompetensi. Nah, tugas Bapak Ibu adalah menghitung. Berarti satu peta pekerjaan itu berapa JP? Itu bisa dilihat dari berapa unit kompetensi yang ada di dalam peta pekerjaan tadi. Kalau misalkan dalam itu ada 5, masing-masing 2, berarti 10 JP. Seperti yang tertulis milik Pak Vilo tadi. Tinggal dikali 45. Nah, kurang lebih begitu. Kemudian metode mengajar, media, persiapan, ya kayak tadi, persiapan tentu Bapak Ibu tahu skemanya masing-masing. Kemudian subbahannya, pendahuluannya isinya apa aja. Sengaja ini tidak kami hapus di template, karena kalau pendahuluan sama ya. Nah, terus kemudian penyajian kesimpulan. Ini akan berimplikasi pada materi PPT yang akan Ibu buat nanti ketika di UK selanjutnya saat ada kata-kata micro teaching. Itu hubungannya nanti akan ke situ. Nah, sehingga slide, di sini ada tulisannya slide 1 sampai 3, itu adalah nanti di micro teaching. Micro teaching di mana micro teaching? UK 28. Nah, ini nanti micro teachingnya Bapak Ibu membuat PPT atau membuat video atau apa yang itu bisa menerangkan kepada peserta. Gak bisa di stop, kalau ini harus selesai. Oke, tapi saya ini kan rada cepetkan. Oke, bahan sama. Oke, bahan-bahan kalau untuk bahan-bahan dan peralatan ini kita tidak ada aturan bakunya Bapak Ibu. Bapak Ibu silahkan langsung dengan skemanya masing-masing. Unit kompetensinya apa, kodenya apa, peralatan yang dibutuhkan apa, daftarnya apa, keterangan apa. Jadi ini rada mengarang dikit untuk yang ini. Untuk yang bagian bahan. Selanjutnya tapi kalau Bapak Ibu mau rada apa ya namanya, rada mau untuk kemudian membaca SKKNI, sebetulnya ada juga di situ. Tapi kalau seandainya enggak, misalkan mencarinya lama dan sebagainya, Bapak Ibu rada ini juga enggak apa-apa. Improvisasi sendiri juga tidak masalah. Kemudian ini sama, hampir sama. Ini juga nggak jauh beda dengan yang tadi, hanya diganti judulnya aja. Kalau tadi lesson plan, ini session plan, micro teaching gitu. Oke, isinya sama, hanya nanti di sini adalah ada evaluasinya bagaimana, kemudian ada tambahan PR atau homework yang harus dikerjakan peserta tidak. Bedanya di situ tadi dengan yang awal tadi. Oke, ini Bu, nanti ada drive-nya masing-masing, ada ininya. Ini kan rencana pembelajaran untuk micro teaching. Ini tambahannya adalah di bagian ada aplikasi yang digunakan tidak, ada evaluasinya tidak, kemudian umpan balik pengajar, itu lembar kerja atau soal dan lain sebagainya, nanti akan bersinggungan dengan pretest dan posttest. Nah, tapi di sini boleh ditulis adalah lembar kerja atau pretest atau posttest, tapi tidak disebutkan posttest isinya apa. Nanti akan ada di UK yang selanjutnya, begitu. Jadi nanti kalau seandainya ini diremes sekali lagi, sebetulnya ini hanya satu dokumen yang mana isinya itu aplikasi nanti di UK berapa, evaluasi di UK berapa, kemudian nanti alat dan bahan di UK berapa, yang seperti tadi dan lain sebagainya. Nanti ujung-ujungnya itu, tapi tiap Bapak Ibu harus paham UK berapa isinya apa, kemudian kandungannya apa, begitu. Selanjutnya evaluasi kegiatan, nah ini. Evaluasi kegiatan, Bapak Ibu dimohon untuk membuat semacam pertanyaan yang itu adalah meresum terhadap apa yang Bapak Ibu latih dan Bapak Ibu sampaikan kepada peserta pelatihan. Nah, itu isi dari evaluasi kegiatan. Monggo nanti ini ngarang juga, kalau ini ngarang ya. Tapi maksudnya ngarang itu adalah sesuai dengan apa yang diajarkan. Kalau kita kan evaluasi itu kesimpulan sesuai rumusan masalah. Sehingga nanti diskusi kesimpulan menjawab dari rumusan masalah yang ada. Kurang lebih seperti itu. Tidak usah banyak-banyak, 5 pertanyaan aja cukup. Jadi tidak perlu kemudian sampai 10, apalagi multiple choice yang kemudian ini enggak usah. Oke. Ini micro teachingnya, Bapak Ibu membuat satu dokumen, yang mana kalau di dalamnya itu micro teaching tadi, sebentar. Nah ini sama, di 2E sama kemudian di 28 juga hampir sama. Nah ini Pak Vilo membuat satu micro teaching, slide-nya nggak usah banyak-banyak, Bapak Ibu ada contohnya nanti di sana.
Pertama adalah judul, kemudian nama skema, kemudian diselenggarakan oleh siapa, kemudian profil diri, Bapak Ibu profilnya pernah melatih atau tersertifikasi apa saja, kemampuannya di bidang apa, pengalamannya bagaimana dan sebagainya. Kemudian ini ada peserta pelatihannya tadi, tata tertib di kelas, kemudian tadi adalah K3-nya, urutannya, kemudian setelah itu baru ke materinya. Intinya dari pelatihan ini khususnya untuk peta kelompok kerja ini membahas apa saja sih unit kompetensinya, kemudian dijelaskan di dalamnya. Oke, caranya nanti mulai dari pendahuluan, kemudian di situ ada pretest, kemudian pengertian, isi, kemudian ada kasus, studi kasus, kemudian nanti ditutup dengan mengerjakan tugas, yakni contoh riset dengan analisis isi. Nah, jadi nanti isi PPT-nya seperti itu aja, simple, 10-15 slide itu cukup. Oke, ini saya langsung, nanti kalau ada pertanyaan kita bisa via grup, dan insya Allah kita ketemu lagi Bapak Ibu. Ya, tapi tetap dikerjakannya 31 Juli gitu. Bukan berarti ketemu lagi baru ngerjakan, itu bukan ya. Nanti ketemu lagi, udah daripada bingung, esok aja ketemu nah gitu. Aduh gitu. Kalau salah, nanti yang berhak untuk menjawab nanti ya Pak, sesi setelah saya aja ya Pak ya. Nanti yang menjawab sesi setelah saya aja gitu. Ya namanya manusia Pak gitu. Aman Pak. Oke, metode evaluasi UK22. Ini cukup satu, UK22 itu isinya hanya satu Bapak Ibu, jadi tidak banyak. Enggak juga Pak, ini isinya cuma seperti ini kok. Evaluasi cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, intinya peta kelompok kerja Bapak Ibu memakai model evaluasi yang apa? Boleh 7-7-nya, boleh 5, boleh 4, 3, 2, 1. Nah, ada evaluasi secara formatif, sumatif, partisipasi, portofolio, kinerja, self-assessment, peer assessment. Sebenarnya nggak ada minimal Bu, tapi kalau seandainya kita lihat dari pembelajaran yang dilakukan, tentu kalau psikomotorik, afektif, kognitif, ya itu minimal kan ada 3-4 gitu ya. Jadi tidak terlalu kemudian semua nggak masalah. Karena nanti kalau implikasi semuanya, kita akan menyiapkan juga. Nanti evaluasi sumatif bentuknya apa, nanti akan kita buktikan gitu. Oke, kemudian setelah itu UK28 micro teaching ya, tadi sudah, isinya sama Ibu, jadi tinggal di copy paste saja kemudian ditaruh di folder yang sama. Terus setelah itu absen peserta aman, nanti Bapak Ibu ini kosongan tinggal di copy paste aja, contoh, nggak perlu bikin. Kemudian setelah itu, nanti ini kan direkam ya Mas ini ya, Limason ya. Oke, nanti Bapak Ibu bisa mengulang lagi ini replaynya kalau seandainya ada lupa. Kemudian micro teaching sama, kemudian pertanyaan pre-test dan post-test. Nah ini di sini ada pertanyaan untuk pre-test dan post-test, cukup dibuat 5 saja maksimal. Pertanyaan untuk pre-test, post-test. Karena Anda kan juga akan mengoreksi, ya. Jadi kalau terlalu banyak juga susah. Bebas Ibu, mau isi boleh, mau multiple choice boleh. Yang penting di antara semua soal mau pre-test maupun post-test, itu mencakup semua unit kompetensi yang Bapak Ibu ajarkan. Nggih. Enggak. Ya tiap satu unit kompetensi satu soal juga nggak masalah. Boleh gitu. Tapi masuk ya telu kan, ya ditambahin satu lagi lah gitu. Ya boleh, dua-dua juga boleh. Boleh sama, boleh tidak sama. Kalau kita kan biasanya sama, tapi nomornya diacak gitu kan. Nah, betul. Yang penting nanti kita sudah siapkan itu. Sama Bu, asesor juga kemarin kan menyusun pertanyaan untuk bukti gitu kan. Sama, itu untuk membuktikan. Dan kita juga menyiapkan jawabannya. Nah, yang pentingnya itu. Jadi nanti ada kunci jawaban juga yang di-share. Setelah itu, micro teaching absen peserta soal bedah Aqua 35 adalah identifikasi penilaian bahaya monitoring K3. Nah ini Bapak Ibu tinggal copy paste saja, tidak perlu membuat ulang. Tapi kalau seandainya misalkan ada ujinya adalah di luar kelas, misalkan tadi dengan RPH dan lain sebagainya, monggo Bapak Ibu sesuaikan dengan tempat masing-masing. Saya tidak menjelaskan yang ini. Kemudian setelah itu adalah 38, mohon maaf saya rada lama dikit. 38 notulensi, kemudian setelah itu adalah peserta pelatihan bahasa yang digunakan, bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Bapak Ibu cuma checklist dan ganti saja. Kemudian setelah itu adalah
checklist bahasa, pelatihan bahasa yang digunakan, notulen rapat. Dalam arti notulen rapat itu Bapak Ibu adalah dengan sesama instruktur yang ada di skema tersebut, Bapak Ibu membahas. Oh, besok kita akan punya pelatihan ini, kemudian tentu di tiap pelatihan kan kita sudah punya background-nya nggih. Misalkan peserta kita besok siapa? Nah, ini istilahnya kan etok-etok iya apa? Pura-pura, notulensi rapat untuk kemudian metode apa yang mau dipakai, bagaimana ceramah dialog atau tanya jawab, kemudian soalnya seperti apa dan lain sebagainya. Nanti template-nya sudah ada di dalamnya Ibu. Oke, setelah itu form penilaian peserta individu 75. Nah ini nanti tinggal di copy paste saja, Bapak Ibu tinggal disesuaikan aja, tidak perlu kemudian membuat ulang. Yang kayak gini saya tidak perlu jelaskan ulang ya. Kemudian setelah itu off job training sama, ini bagi yang memakai silahkan bisa dibuat, bagi yang tidak memakai tidak usah. Off job trainingnya biar. Langsung apa jenengannya kalau praktek? Iya magang dan praktek itu Pak. Nah, itu nanti bisa dilihatkan beberapa langsung by dokumen, portfolio atau apa. Nah kalau yang itu, nanti kita ini, beberapa skema yang memakai ini nanti dijelaskan lebih lanjut sama Pak Punang aja. Oh iya. Iya. Ya makanya aku ya bingung. Ya nanti ini ya. Karena ini banyak. Terus kemudian ada TNA 8 UK 10. Mbak Kirana kalau ada soal dibacakan ya. Aku nggak ini lihat yang ini. UK 10 masuk ke atas TNA. Tadi Pak Dakirin, Mas Dakirin sudah menjelaskan terkait TNA ya. Nanti materinya juga bisa dibagi Mbak Kirana. Mana TNA? Ini kurang lebih isinya sama, tapi Bapak Ibu tinggal eksplorasi aja dengan bahasa. Nanti profil perusahaannya apa, kemudian alamatnya di mana, deskripsi studi kasus. Dari peta kelompok kerja ini, kenapa kemudian punya masalah, ya deskripsi problem lah. Gitu, ngarang. Ya AI bisa ya. Kemudian ngarang, tapi kan maksudnya sudah punya problem masing-masing ya, dengan skema itu kan butuh kemudian hidup Anda bahagia. Oke. Ada Bu, di dalamnya ada contoh nanti bisa dilihat. Kemudian ada definisi masalah, kemudian setelah itu adalah metode penyelesaian masalah, bikin kerangka, kemudian ada skema TNA-nya, kemudian analisis kebijakan, analisis calon peserta, ini seakan-akan seolah-olah. Besok kita mau ngelatih siapa sih gitu, apakah mahasiswa kita, atau kemudian di organisasi kita atau apa. Kemudian nanti ini analisis profil kompetensi pekerjaan, kemudian hasil identifikasi kompetensi dan kualifikasi kerja. Ini unit kompetensinya tadi, kalau satu kelompok, peta kelompok kerja ada 3 atau 4, tuliskan semua di sini. Kemudian kebutuhan pelatihan, berarti kalau kita sudah dapat TNA-nya, apa yang perlu kita siapkan untuk kira-kira besok mau pelatihan apa saja, gitu aja sih Bu. Oke, itu TNA-nya, nanti bisa dicontoh di yang di sana. Setelah itu, kok banyak banget. TNA udah, ini adalah UK 15. UK 15 itu isinya adalah satu saja. Strategi pembelajaran, nah itu udah simpel Bu, ini nanti tinggal dikembangkan aja, itu cukup mudah. Jadi, terus kemudian pengajuan bahan juga tidak perlu dijelaskan. Intinya nanti tiap skema bahannya kalau cuma printer, spedol, ruang, kemudian alat tulis atau apa PC itu udah cukup tulis di situ PC. Tapi kalau yang misalkan juleha atau apa kemudian butuh pisau, butuh apa dan lain sebagainya berarti dimasukkan di situ. Intinya di situ adalah bahan, kemudian pengambilannya dan pemakaiannya. Ada nggak tata cara khusus untuk pemakaian dan pemeliharaan bahan tersebut? Baik itu sebelum digunakan maupun setelah digunakan. Nah itu nanti masuk di situ. Kemudian setelah itu UK 41 pengajuan peralatan. Nah dalam arti pengajuan peralatan itu adalah, nah ini pengajuan bahan dan alat itu biasanya nanti setelah tadi ada rapat pleno Bu, yang tadi ada notulensi rapat, itu kemudian diserahkan kepada tim pusdiklatmu nantinya. Karena kita kan satu komponen, sehingga nanti yang mengatur istilahnya suatu saat nih, misalkan kemarin Pak Paryanto habis dari mana? Palangkaraya gitu. Ternyata nanti ketika di sana, Pak kami butuh pelatihan untuk layanan zakat dan lain sebagainya. Oke, kemudian kita sounding di pusdiklatmu, nanti asesor yang bertugas di sana, instruktur dan asesor untuk
layanan zakat akan kemudian kita berikan surat tugas, kita berangkatkan ke Palangkaraya untuk kemudian melatih dan mensertifikasi berapa orang yang sudah ada di situ. Termasuk bahan, ini Bapak Ibu lah instruktur yang kemudian mengajukan butuh bahan apa aja, butuh ini apa aja ke Pusdiklatmu, nanti kemudian disediakan. Nah nanti skemanya seperti itu. Sehingga nanti ada admin sendiri, ada tim sendiri, dan lain sebagainya yang akan membantu kita semua dalam bergerak ketika nanti sudah resmi menjadi instruktur dan asesor. Sama, mau yang sertifikasi, non-sertifikasi, semua insya Allah dibantu semua. Terus kemudian pengajuan program yang sudah divalidasi. Nah ini 63. Nah 63 ini adalah form checklist kelengkapan pelatihan itu yang ini Bapak Ibu. Yang ini, yang warna yang Excel ini adalah form checklistnya. Bapak Ibu nanti dipilih, dimasukkan ke UK berapa tadi? UK 63, nanti Bapak Ibu pilih ada atau tidak, ada atau tidak, ada atau tidak. Nah itu, nanti dimasukkan di situ, diunggah di dokumen yang tugas UK 63. Nah itu Excelnya. Sehingga nanti diberi nama, nanti kemudian itu. Oke, UK 64, tinggal 2 UK lagi. Oke, UK. UK 64 ini isinya adalah cek kelengkapan materi. Nah ini checklist materi, misalkan judul, kode, cover, pengetahuan yang tadi di atas itu, yang kemudian contoh program di atas. Nah itu Bapak Ibu tampilkan di sini sesuai atau belum, sudah ada atau belum. Kalau sudah ada, Bapak Ibu hasil misalkan lengkap. Nah gitu, nanti tinggal tanda tangan di bawah, selesai. Itu aja. Ya. Mau centang, kita belum ada hukum untuk itu Bu, jadi monggo nanti dipersepsikan sendiri aja. Oke, tapi mau dicentang boleh, mau dilengkap boleh. Terus yang belum kami contohkan di sini, diingat bahwa di UK 64, Bapak Ibu masing-masing ke skema harus membuat modul. Nah ini yang nggak bisa kita contohkan. Nanti Mbak Kirana, Mas Limason, untuk contoh modul yang sudah kita kerjakan, silahkan nanti share di satu drive, nanti dimasukkan di link deskripsi grup ya. Bapak Ibu nanti belum semua skema memang ada modulnya, tapi modul itu istilahnya dari kami untuk kemudian memicu Bapak Ibu untuk lebih meningkatkan lagi kualitas dan mutu modul tersebut. Bapak Ibu bebas kemudian untuk mengolah kembali modul yang ada. Tapi kalau seandainya di UPP Bapak Ibu sudah ada modulnya, tidak perlu membuat, berarti tinggal unggah saja di sini di UK 64. Modulnya apakah satu skema? Kalau ada lebih bagus, kalaupun enggak cukup satu peta kelompok kerja tadi saja. Nah, modul itu isinya apa aja nanti ada contohnya Bapak Ibu. Jadi mulai dari deskripsi, pendahuluan, latar belakang sampai studi kasus dan contoh masalahnya itu sudah ada. Oke, itu modul evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan masuk di mana tadi? Oke. Oh iya, evaluasi pelatihan ini ini sebetulnya evaluasi pelatihan itu ada tapi oke, kami utang satu Bapak Ibu evaluasi pelatihan lupa belum dimasukkan nggih? Belum ada ya Pak ya? Belum ada evaluasi pelatihan 68. Itu bentuknya cuma form, kayak kita kemarin jadi asesor kemudian si asesi memberikan evaluasi kepada kita, feedback. Apakah secara asesor kita udah kompeten, memberikan tanya jawab dan lain sebagainya. Itu saja, lembar itu aja, lembar verifikasi untuk checklist. Lembar feedback. Terus kemudian, nah ini, Bapak Ibu yang punya sertifikat kompetensi dan sudah ada, silakan Bapak Ibu masukkan di UK 68. Misalkan ada sertifikat asesor, sertifikat kompetensi, atau sertifikat Bapak Ibu dari masing-masing UPP yang di situ ada surat tugas menyatakan Mas Agung telah memberdayakan masyarakat selama memberikan pelatihan kurang lebih 5 tahun dari UPP masing-masing. Nah itu kan bisa ditandatangani lagi sama Pak Ketua. Oh, yang sertifikat resmi ya Bu ya, oke. Nggak apa-apa sih Bu, kan itu bukti ya Bu ya. Pernah gitu buktinya. Tapi Bapak Ibu minimal punya surat tambahan satu lagi yang menyatakan bahwa Bapak Ibu terlibat dalam skema ini selama berapa tahun. Nanti ditandatangani tentu dengan tahun ini, bulan ini ya Bu ya. Nggak masalah, yang penting terupdate oleh ketua masing-masing UPP. Menyatakan bahwa Bapak Ibu layak sebagai seorang instruktur di bidang ini gitu aja. Oke, nanti silahkan itu diunggah di UK 68. Begitu Bapak Ibu yang di Zoom, termasuk nanti kalau sudah dapat itu adalah formulir APL 01 dan 02. Itu yang sudah dipunya oleh asesor, silahkan dimasukkan di bagian UK 68. Nah, bagi yang kemarin belum asesor, boleh nanti minta asesornya. Jadi pertama adalah minta peta kelompok kerja, kedua adalah minta APL 01 dan APL 02 saja. Itu nanti dimasukkan di UK 68.
Boleh, nanti kalau kesusahan kami bantu Bu. Nggih, tapi kalau semuanya kami masukkan, nggih, semoga kami kuat ya Bu ya. Tapi insya Allah kami bantu Bu, gitu. Nanti kalau belum ada, apalagi kalau yang sudah ada, monggo. Nanti kalau kami cek di tanggal 31, kalau seandainya belum ada, kami bantu insya Allah untuk kemudian melengkapi itu. Nah, di awal kalau Bapak Ibu bisa mengusahakan itu, kami mohon juga untuk bantuannya untuk itu. Jadi kan hanya tinggal mindah ya, tadi foldernya di mana, kemudian cuma tinggal dipindah di situ aja. Begitu. Secara rigid dan secara teknis nanti jika ada kekurangan, mungkin daripada di grup, nanti bisa tanya ke saya, Lukman, nanti di grup ada, ke Mbak Kirana atau Mas Limason juga bisa nanti kemudian ini. Nanti biar kalau Bapak Ibu misalkan ada pertanyaan, ini yang diunggah di sini apa atau apa, monggo Bu, nanti bisa japri. Kalau pertanyaan umum di grup tidak masalah. Kurang lebih seperti itu. Yang di Zoom atau langsung di sini adakah pertanyaan? Silakan Ibu. Mohon maaf, ini kebetulan yang UPP LPHKT Muhammadiyah, Lembaga Pemeriksa Halal, kan sebagian dari UMM, sebagian dari UAD. Seandainya yang kita kirim ini adalah penyelih halal, 2 orang, kita mau nambah 1, julekannya hanya diwakili UAD, UMM ingin nambah sendiri, diperkenankan? Diperkenankan Pak Par? Oke, siap Ibu. Oke, itu satu. Yang kedua, tadi kalau nggak salah sempat disinggung-singgung biaya UKOM. Oke. Karena ini kan implikasi dari usul saya menambah tadi kepimpinan, saya mengatakan biayanya oleh siapa gitu UKOM tadi. Oke, habis ini akan dijawab sama nanti yang menutup acara Bu. Matur suwun Saya sangat. tidak berhak menjawab itu, siap. Ya Iya. minimal kalau nggak ada yang biayai kan yang ngomong yang biayai gitu kan. Biar nanti Pak Bunang, Pak Parianto. Hah? Hanya hasil dari sini saya sampaikan ke Pak Rektor. Siap. Gitu. Nanti intinya adalah apa yang kita tanggung, apa yang tidak ditanggung, nanti akan kita jelaskan pada surat undangan yang insya Allah nanti akan kami kirimkan gitu aja Bu. Sehingga nanti dari jauh-jauh hari bisa dipersiapkan apakah hotelnya, penginapannya, apakah apanya, nggak masalah. Oke. Siap. Nanti apa yang ditanggung, apa yang tidak ditanggung akan kita jelaskan. Perkiraan nanti akan dijawab sama Bapak kita setelah ini Bu, untuk waktu. Pokoknya untuk waktu dan tugas dan sebagainya. Nah Bapak Ibu yang ada di Zoom juga tugas, Bu Ara nanti bisa dibuka di deskripsi grup Ibu Ara. Nanti di sana ada link tugas, silahkan bisa diunduh terlebih dahulu, kemudian ditaruh di folder laptopnya. Nanti setelah beberapa ini akan kami buatkan link drive pengumpulan tugas, sebagaimana tadi masukan. Nanti dipilih skemanya, nanti kemudian dimasukkan nanti di situ satu persatu. Kurang lebih seperti itu ada. Dan link ini, link rekaman Zoom, Mas Limason nanti setelah ini bisa